You boys knew what's about to happen to you, you'd leave now. Going now! You and your friends can leave now. Kisah dimulai pada kota Margrave di Georgia, di mana terdapat pembunuhan pada seorang pria yang tak diketahui identitasnya. Melihat dari aksi pelaku, sepertinya pelaku bukan pembunuh biasa. Kemudian scene memperlihatkan seorang pria yang baru saja tiba di persimpangan jalan menuju ke kota Margrave. Pria tersebut bernama Jack Reacher. Kemudian dia melanjutkan berjalan kaki untuk mencari tempat makan. Begitu sampai di warung, Jack memesan kopi hitam dan pai persik. Namun belum juga sempat memakannya, tiba-tiba ada dua polisi mendatangi tempat itu. Polisi tersebut menangkap Jack atas tuduhan pembunuhan di kota Margrave. Jack yang baru saja tiba di kota itu merasa kebingungan dengan tuduhan tersebut. Namun dia hanya berdiam saja dan tak mau melawan aparat. What the hell you doing in my town? Jack kemudian dibawa ke kantor polisi lalu dihadapkan dengan seorang polwan bernama Roscoe yang menanyakan identitasnya. Akan tetapi Jack yang tetap tak mau berbicara sedikit pun, sehingga seorang petugas mengambil paspornya atas nama Jack Reacher serta sebuah medali tentara perang dunia kedua, dan terungkaplah bahwa Jack adalah pensiunan tentara yang pernah memimpin investigasi khusus. Kepala detektif bernama Finlay yang telah membaca semua riwayat tentangnya pun mulai menginterogasi dan menanyakan mayat korban pembunuhan tadi malam yang ditemukan di tanggul jalan raya dekat jembatan layang, serta menjelaskan dengan detail bekas luka pada korban, namun belum mendapat identitasnya karena jari-jari korban bengkak. Jack mengatakan dia tidak membunuh siapapun baru-baru ini termasuk di kota itu. Namun Jack yang merupakan mantan pemimpin investigasi khusus, ia membantu Finlay memberi sebuah analisa tentang pembunuhan itu yang dilakukan oleh 3 pria berpengalaman dan ahli dalam menggunakan senjata api dengan baik serta tenang dan efektif dalam melakukannya. Dan penembaknya cukup pintar untuk mengambil selubungnya sehingga tidak meninggalkan jejak. Dan kemungkinan pelaku pembunuhan bukan yang pertama kalinya melakukan hal itu. Jack Reacher berspekulasi bahwa pelaku merupakan seorang psikopat karena pelaku memukuli mayat korban secara kejam sehingga tubuh korban mengalami bengkak di seluruh tubuhnya. Also knew enough to pick up his brass. I was arrested for murder. Finlay mengakui itu adalah teori yang menarik, tetapi Jack masih dianggap cocok dengan sebuah laporan orang yang melihatnya berjalan di lokasi tempat mayat itu berada. Meski Jack sudah menjelaskan bahwa dirinya sengaja berjalan kaki dan mampir ke kota Margrave untuk belajar musik dari idolanya, yaitu Blind Blake The Blues, namun sudah meninggal beberapa waktu yang lalu di kota tersebut. Akan tetapi pada akhirnya Jack tetap ditahan untuk sementara waktu sampai polisi yakin bahwa Jack tidak bersalah. Setelah memasukkan Jack ke dalam penjara, Finlay bersama Roscoe kemudian mendatangi rumah karyawan bank bernama Paul Hubble. Ketika Finlay mengatakan korban memiliki nomor Paul pada secari kertas di sepatu korban yang ditemukan di TKP, Paul melihat keluar dan melihat sebuah mobil hitam. Hal itu tampaknya membuat Paul takut yang langsung mengaku sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Pengakuan secara spontan itu membuat Finlay sangat terkejut. Akan tetapi Finlay tahu bahwa pengakuan Paul itu merupakan sebuah kebohongan, supaya dirinya tidak menanyainya secara detail. Dan itu artinya ada sesuatu yang aneh dengan Paul. Namun yang lebih mengherankan adalah siapa pemilik mobil yang dilihat Paul sehingga begitu membuat Paul seperti sangat ketakutan. Lalu Paul Hubble dibawa ke kantor polisi dan kemudian dikirim ke lapas bersama dengan Jack menggunakan bus tahanan. Begitu mereka tiba di penjara, mereka dibawa oleh petugas lapas bernama Spivey ke dalam sel yang jauh dari tahanan lainnya untuk menunggu persidangan. Namun sebelum itu mereka digeledah terlebih dahulu memastikan tak ada senjata yang mereka bawa. Tapi Jack menolak karena dirinya bukanlah pelaku pembunuhan itu dan menyuruh Spivey untuk mencentang kotak di kertasnya, kecuali ingin berakhir dengan cedera. Karena Jack Reacher benar-benar tak suka basa-basi. Esok paginya ketika Jack keluar, dia melihat ada banyak sekali para tahanan. Rupanya mereka berdua berada di penjara tetap dan bukan untuk menunggu sampai persidangan. We're not with the guys awaiting arraignment, we're with the lifers. What do you mean? Di saat beberapa tahanan mendatangi sel mereka dan merampas barang-barang milik Paul,
Jack Reacher yang tak suka basa-basi kemudian mengingatkan mereka untuk segera keluar jika tidak ingin mati. Namun ketua mereka merasa paling ditakuti mencoba melawan Jack, sampai akhirnya So you and your friends can leave now. ketika mereka berada di luar dan duduk bersama, Paul mengatakan Jack adalah satu-satunya orang yang membuatnya tetap hidup di sana. Dia mengaku bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan karena ia hanya membantu skema keuangan. Bosnya telah mengancam akan membunuhnya dengan cara memakunya ke dinding jika sampai para polisi menanyakan detail tentang kasus yang terjadi. Dan bisa dipastikan mobil yang tadi dilihat Paul adalah bosnya yang sedang mengawasi Paul yang diketahui sedang didatangi polisi. Kemudian Jack pergi ke kamar kecil, sementara Paul terus mengikutinya karena dia takut jika sendirian di sana. Tidak lama setelah itu, beberapa anggota narapidana yang dihajar Jack tadi mendatanginya untuk membalas dendam. Lagi-lagi Jack memperingatkan mereka jika tidak ingin bernasib sama seperti temannya tadi. Namun mereka menganggap Jack hanya omong kosong, hingga pada akhirnya You boys know what's about to happen to you. kemudian para petugas datang dan memindahkan Jack bersama Paul sebelum sipir mengetahui hal itu, karena seharusnya mereka ditempatkan di sel lain bukan di sel umum. Mengenai perkelahian tadi, Paul mengatakan mereka mungkin mencoba membunuhnya karena dirinya dianggap sangat penting dan juga mengincar Jack. Jack Reacher mencurigai ada seseorang yang menjadi dalang di balik semua itu, termasuk juga dengan Spivey yang menempatkannya di sel umum. Jack berniat akan segera pergi ketika dia sudah bebas karena dirasa ada sesuatu yang terjadi di Margrave dan dia tidak ingin menjadi bagian dari itu. Setelah 1 hari mereka pun dibebaskan. Roscoe telah menjemput Jack dan sudah menunggunya di luar. Alasan dibebaskannya Jack setelah pihak polisi melihat video dirinya di bus saat pertama kali tiba di kota itu, yang membuktikan bahwa dia memang tidak bersalah. Dan untuk kasus Paul, pihak polisi tahu dia tidak bersalah sehingga mereka akan menunggu untuk informasi selanjutnya. Pihak kepolisian berharap Paul melakukan sesuatu yang bisa membantu kepolisian atas kasus yang terjadi di kota Margrave. Roscoe's actually my first name. Sebagai pihak polisi di kota Margrave, Roscoe meminta maaf atas kejadian yang membuat Jack kurang nyaman di kotanya. Dan sebagai permintaan maaf, Roscoe menawarkan Jack untuk makan malam bersama. Namun sebelum malam tiba, Jack meminta Roscoe menurunkannya di pusat kota sekedar ingin melihat sebuah pemandangan yang cukup bagus. Dan menariknya ada sebuah patung yang baru saja dilakukan pengecatan yang menarik perhatiannya. Kemudian Jack memasuki sebuah barbershop dan menanyakan sebuah patung tersebut kepada si tukang pangkas rambut bernama Mosley, yang kemungkinan itu semua suatu kebanggaan warga sipil di kota itu. Mosley menjelaskan bahwa patung itu adalah patung cucu Casper Tail yang merupakan wali kota Margrave. Bapak wali kota sendiri menjalin sebuah kesepakatan dengan seseorang bernama Kleiner, yang kemudian Kleiner Foundation mengurus kota Margrave sejak Mr. Kleiner datang ke kota itu 5 tahun yang lalu untuk mendirikan sebuah perusahaan yang menjalankan sebuah bisnis termasuk real estate, bahan kimia, truk, dan suku cadang mesin. Namun tak berselang lama ada 2 pemuda menggunakan mobil yang berhenti di dekat patung itu dan sedang melihat ke arah Jack. Jack Reacher kemudian mendatangi pemuda itu yang bernama Kleiner Junior atau biasa dikenal KJ, anak dari Mr. Kleiner yang dijelaskan tadi, bersama sepupunya bernama Dawson. Jack mencoba untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan. Secara mengejutkan ketika KJ mengatakan dia membaca sesuatu pagi ini tentang tuduhan terhadap Jack Reacher yang melakukan pembunuhan di luar Baghdad. Tuduhan yang sangat serius, namun semua itu menghilang begitu saja. KJ mengancam Jack bahwa Margrave berbeda dan tidak memaafkan semudah itu. Mendengar ucapan KJ, Jack terkejut karena KJ mengetahui masa lalunya. Do you want to dance a Tom Burrito with me? Setelah itu Jack pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan Roscoe yang sebelumnya mengajak makan malam. Namun Roscoe membatalkannya karena harus memeriksa sebuah mayat baru korban pembunuhan. Finlay sendiri membawa Jack ikut bersama mereka ke tempat otopsi. Finley, watch your language. I don't believe you. I don't care. Setibanya petugas otopsi yang bernama Jasper memberitahu mereka bahwa korban yang baru ini tewas ditembak di bagian belakang kepala.
Namun untuk korban yang pertama sampai saat ini belum selesai diidentifikasi karena sidik jarinya rusak. Dan ketika Jack melihat ke layar monitor, betapa mengejutkannya ketika Jack langsung menjelaskan detail riwayat korban, termasuk sebuah bekas luka pada tangannya yang semakin membuat Jack mengenali mayat itu. Yang ternyata mayat tersebut adalah kakaknya sendiri yang bernama Joe Richard, yang sudah lama sekali tak pernah ia temui. His dental work's off because he had his teeth fixed wherever he was living at the time. Saat Jack keluar dari sana, Finlay menanyakan kepadanya mengapa saudaranya bisa berada di Margrave. Namun Jack benar-benar tidak tahu akan hal itu. Tapi yang jelas Jack mengatakan dia akan mencari pembunuh itu dan membalaskan kematian kakaknya. I guess I'll find everybody responsible. Ketika sampai di kantor polisi, Richard kemudian bergegas pergi ke rumah Paul. Finlay menyuruh Roscoe untuk mengejarnya karena dikhawatirkan Jack akan membuat masalah. Make sure he doesn't ruin our case. Why me? Setelah Roscoe hampir menabrak Jack dan menemukannya, Jack meminta untuk tidak mengikutinya. Namun Roscoe memarahi Jack yang bertindak semaunya sendiri karena menurutnya itu semua tugas kepolisian untuk melakukan investigasi. I could be out there looking for who killed him. If you were very good. Akhirnya Jack ditemani Roscoe ke rumah Paul Hubble. Tujuan Jack adalah untuk menggali informasi terkait nomor ponsel Paul yang terdapat di sepatu kakaknya di TKP pembunuhan. Jack yakin Paul bisa memberikan sebuah informasi. Akan tetapi istrinya Paul yang bernama Charlie mengatakan kalau suaminya tidak ada di rumah. Dia mengira suaminya melanggar lalu lintas karena kedatangan polisi. Lalu Jack mengatakan bahwa dia ingin mencari tahu tentang kakaknya yang menjadi korban pembunuhan karena kakaknya memiliki nomor ponsel Paul yang ditemukan di TKP. Lalu Jack berpura-pura meminjam kamar mandi. Di sana Jack menemukan sebuah biji tanaman yang menempel pada sepatu milik Paul, yang mana hal itu membuatnya merasa aneh karena sepatu karyawan bank harusnya bersih dari rerumputan. Jack juga ingat bahwa biji itu sama seperti rerumputan yang ada di tempat kakaknya terbunuh. Jack beranggapan Paul saat ini sedang dalam pelarian atau mungkin juga sudah ada yang membunuhnya. Mereka kemudian kembali ke TKP untuk memastikan yang ditemukan oleh Jack. Namun hal itu belum membuktikan apa-apa karena ternyata yang ada di TKP hanyalah tumbuhan alang-alang yang tak menghasilkan buah atau biji seperti yang menempel di sepatu Paul. Someone takes your life, it's always personal. Setelah itu Jack pergi mencari sebuah motel untuk tempat tinggalnya. Sampai akhirnya Jack menemukan sebuah motel dan tiba-tiba ia didatangi oleh 4 pemuda Margrave yang rupanya mereka disewa oleh seseorang untuk menghabisinya. Tapi mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Let me guess. Roscoe sangat terkejut melihat aksi Jack yang begitu mudah mengalahkan keempat pemuda itu. Pada sisi lain terlihat beberapa orang menggunakan protokol kesehatan sedang mendatangi sebuah rumah pada malam hari. Esok paginya Jack kembali ke kantor polisi untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai kasus Joe sebelum Jack pergi ke rumah Paul. Namun Roscoe belum bisa memberikan informasi apapun karena ia harus pergi. Sebab ada pembunuhan lagi yang kali ini korbannya adalah kepala polisi, yaitu Morrison. Mereka kemudian bergegas mendatangi TKP yang mana di situ sudah ada Finlay dan para polisi lainnya yang melakukan investigasi. Jack menanyakan kepada Finlay apakah Morrison tewas dengan cara dipaku ke dinding. Finlay terkejut dengan pertanyaan tersebut karena semua itu memang benar. Jack kemudian menjelaskan bahwa Paul pernah bercerita kepadanya saat di penjara soal kasus kematian seperti ini, di mana dirinya juga pernah diancam akan dibunuh dengan cara disalib oleh bosnya. Dan untuk kasus Morrison juga mungkin tewas dibunuh oleh orang yang sama karena tidak berhasil menjadikan Jack sebagai kambing hitam atas masalah yang terjadi di kota itu. Jack berspekulasi pelaku pembunuhan terhadap Morrison dilakukan oleh 3 atau 4 orang mengenakan kostum satgas, sama seperti yang dilakukan kepada kakaknya. Dan itu artinya beberapa orang yang kita lihat di malam hari itu adalah pelakunya. Kemungkinan besar Morrison memiliki pekerjaan dengan bos yang sama dengan Paul, atau mungkin kejadian ini hanya kebetulan saja. Jack menduga kasus ini disebabkan karena Morrison gagal menjadikan Jack sebagai kambing hitam dan membiarkan Paul bebas. Namun cara pembunuhan ini seolah memiliki pesan tersendiri dari pelaku.
Jack curiga masih ada polisi korup lain yang mana hal itu ia tujukan kepada Stevenson yang merupakan saudara istri Paul. Kemudian Jack bersama Roscoe mendatangi rumah Paul, akan tetapi istrinya mengatakan bahwa Paul pergi dari semalam dengan alasan ada urusan masalah bank. Atas situasi yang cukup menegangkan, Roscoe kali ini memutuskan untuk menjaga keluarga Paul dari ancaman bahaya. Sementara Jack akan menemui Finlay yang saat ini di balai kota, yang mana di situ Tail yang telah menggantikan posisi Morrison sebagai kepala polisi bersama Cleaner sedang berpidato di depan penduduk untuk segera menemukan pelaku pembunuhan yang semakin mengancam keselamatan warga Margrave. And I promise I will provide whatever. Main Street boarded up. Police officer was crucified. Tail memerintahkan Finlay untuk memprioritaskan kasus Morrison dan membiarkan kasus Joe yang merupakan orang luar kota, karena menurutnya semua itu tidak ada kaitannya dengan kematian Morrison. Finlay diperintahkan menangkap beberapa mantan narapidana yang dulu pernah dipenjarakan oleh Morrison karena mereka diduga sebagai pelakunya. Di sini Finlay mulai curiga karena kematian Morrison dibuat tampak sebagai balas dendam dari para mantan napi. Jack meyakinkan Finlay bahwa Tail adalah polisi korup. Jack juga menyuruh Finlay untuk berpura-pura mengikuti perintah Tail demi melancarkan investigasi mereka atas kasus pembunuhan di kota Margrave. Di samping itu, Finlay akan meminta bantuan FBI Atlanta untuk menyelidiki kasus ini yang semakin mencurigakan. Is he a good person? Kemudian Jack mendatangi rumah Paul untuk memberitahu Roscoe bahwa seorang FBI akan menjemput Charlie dan anak-anaknya untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Ketika sedang menunggu kedatangan FBI, Jack melihat adanya sebuah mobil warna hitam seperti yang pernah dilihat oleh Paul. Jack merasa keadaan mulai tidak aman lalu menyuruh Charlie segera berkemas, dan tak lama kemudian seorang FBI bernama Picard pun tiba menjemput Charlie dan anak-anaknya. This is off the books. Better not. Sementara itu Jack akan menemui Spivey, sang penjaga lapas, karena Jack yakin dia tahu sesuatu. Namun ketika bertemu dengan Spivey, rupanya dia telah menyiapkan 2 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi Jack Reacher. Namun pada akhirnya, Maybe you don't want to draw attention firing. rencana Jack tidak berjalan mulus karena polisi tiba-tiba datang dan Spivey berhasil lolos. Namun dia mendapatkan sebuah informasi dari Roscoe terkait pekerjaan kakaknya yang mana Joe bekerja untuk divisi dinas rahasia yang menyelidiki penipuan, pemalsuan uang, hingga perlindungan presiden. Jack berniat akan kembali mencari Spivey di rumahnya, namun Finlay menyuruhnya untuk istirahat saja di motel dan dirinya yang akan mengambil tugas itu. Di samping itu pula, hanya Finlay yang tahu alamat petugas lapas. Dan Finlay menyuruh Roscoe untuk mengawasi Jack untuk memastikan bahwa Jack benar-benar sampai ke motel. Drugs, guns, human traffic. Since his boss's feet scrubs. Akan tetapi jalan menuju ke motelnya ditutup oleh petugas polisi karena ada badai banjir, sehingga Roscoe memutuskan mencari motel lain. What's going on? Road east to the highway spreader. Should have taken my jacket. Ketika sudah berada di dalam motel, Roscoe menceritakan tentang kehidupannya di kota Margrave, di mana kedua orang tuanya telah meninggal dan tinggal bersama sahabat ayahnya yang bernama Gray, yang mana Gray adalah satu-satunya orang yang membangun kota Margrave, akan tetapi si bapak wali kota merampasnya. Dan setelah itu, Gray dikabarkan meninggal karena bunuh diri. He was my parents' best friend. Full name, hard to kill. Love Margaret. Esok pagi ketika Roscoe pulang, alangkah terkejutnya saat melihat pintu rumahnya dibobol oleh orang tak dikenal. Kemungkinan pelaku berniat membunuh Roscoe atau bisa saja sedang mencari Jack, karena di halaman rumah itu terdapat mobil Jack Reacher yang terparkir dan mengira Jack ada di rumah Roscoe. Pelaku juga meninggalkan sebuah pesan tulisan di belakang pintu dengan kalimat, "Sampai berjumpa lagi." I'm really gonna need a gun. You want a gun? Jack yang melihat Roscoe juga mulai mendapatkan teror. Dia meminta sebuah senjata agar lebih mudah melindungi Roscoe, termasuk dari ancaman terhadap dirinya. Kemudian Roscoe memberikan sebuah pistol peninggalan Gray, satu-satunya keluarga yang pernah dia miliki sebelum beliau meninggal karena bunuh diri. Namun Roscoe memperingatkan Jack untuk tidak menyalahgunakan pistol tersebut karena orang-orang tahu bahwa dia pemiliknya.
Kemudian Jack menyuruh Roscoe untuk mengemasi tasnya karena rumahnya tidak lagi aman. Kemudian mereka bertemu dengan Finlay di tempat otopsi karena ada kabar terbaru terkait korban pembunuhan yang sebelumnya belum diketahui identitasnya. Jasper memberitahu mereka bahwa nama korban adalah P.T. Jobling, warga Atlanta yang merupakan sopir truk ekspedisi yang pernah mendapat pelanggaran lalu lintas namun mendapat pembelaan dari seseorang bernama Zacharias Perez. Which makes sense because the tests were... Not to confirm the defense. Lalu mereka mendapat telepon dari seorang wanita bernama Molly Beth Gordon yang merupakan petugas administrasi dinas rahasia yang merupakan kerabat dekat Joe Richard. Ketika Jack menyapanya, Molly mengira dia sedang berbicara dengan Joe. Namun dia begitu terkejut setelah Jack menyampaikan kabar bahwa Joe meninggal karena dibunuh seseorang. Jack menanyakan pekerjaan Joe kepada Molly karena menduga kejadian tersebut ada kaitannya dengan pekerjaannya, meski dia tidak tahu apa yang Joe lakukan di Margrave. Molly mengatakan Joe adalah direktur kantor investigasi dan sedang menjalankan misi penyelidikan rahasia sendirian terkait kasus pemalsuan domestik di Margrave beberapa waktu yang lalu. Molly kemudian menawarkan beberapa berkas terkait pemalsuan tersebut. Jack mengatakan kepadanya untuk menyalin berkas tersebut tanpa jejak digital karena membahayakan Molly dan juga melarangnya memberitahu atasan Joe, sebab Jack yakin Joe merahasiakannya karena mungkin ada sesuatu. Mereka semakin mengarah kepada Paul Hubble di saat Finlay berpikir bahwa Hubble adalah seorang manajer mata uang untuk cabang Atlanta Axis Financial. Dia akan memeriksa tempat kerjanya. Namun sebelum itu Finlay akan mendatangi rumah Spivey. Sementara Jack ditugaskan mendatangi kediaman Zacharias Perez untuk mencari tahu tentang Jobling. Sedangkan Roscoe akan kembali ke kantor untuk berpura-pura menangani kasus pembunuhan Morrison. Any intel on the second highway victim? Armed robbery. Bad men. Ketika Finlay tiba di rumah Spivey, ia mendapati rumah itu sepi. Finlay terpaksa membobol rumah tersebut. Dia menemukan sebuah ponsel yang ketika diperiksa, rupanya Spivey beberapa kali telah menghubungi Kleiner. Dan tiba-tiba Finlay ditangkap oleh dua polisi daerah karena dianggap sebagai pencuri yang membobol rumah orang lain. Namun tak lama dari itu, Roscoe langsung menjemputnya dan barulah kedua polisi tersebut tahu bahwa Finlay adalah anggota detektif kepolisian Margrave. Sementara Jack saat ini sudah bertemu dengan Perez dan meminta berkas informasi tentang P.T. Jobling. Namun Perez yang menolak pun memaksa Jack harus menggunakan cara kekerasan. Setelah berhasil, Jack segera pergi untuk menemui Finlay dan Roscoe. Begitu mereka bertemu, Jack memberitahu mereka bahwa dia mendapatkan semua yang dia butuhkan. Jack menjelaskan bahwa bos pengemudi truk yaitu P.T. Jobling yang meninggal dikontrak oleh Kleiner Industry. Dan ketika Jobling mendapat masalah, Kleiner membayar biaya hukumnya. Hal itu semakin nampak aneh dengan riwayat panggilan di ponsel milik Spivey. Mereka mulai semakin curiga terhadap Kleiner yang dianggap memiliki sumber daya untuk melakukannya, meskipun mereka mungkin mendapatkan sumber daya dengan pemalsuan. Dan hal ini juga semakin mengaitkan dengan Paul Hubble sebagai bankir milik Kleiner. Jack bermaksud untuk masuk ke kantor Kleiner dan mengajaknya berbicara yang mungkin saja bisa menemukan sesuatu yang menghubungkan beberapa bukti kasus yang mereka tangani. Things maybe lead to Kleiner. Powerful, someone's got to keep a cool head. Ketika sampai di Kleiner Industry, Jack melihat beberapa orang sedang mengangkut sebuah pakan ternak yang banyak dari dalam truk entah untuk apa. Tapi Finlay tidak begitu peduli dengan semua itu. Kemudian mereka pun melanjutkan masuk ke dalam kantor Kleiner. Di sana Finlay bertanya kepadanya tentang Spivey dan mengapa dia menelpon Kleiner Industry beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Dan juga tentang P.T. Jobling, sang pengemudi yang tewas karena pembunuhan. Dan apa hubungannya Kleiner dengan orang-orang tersebut. Kleiner mengatakan soal P.T. Jobling hanya sebatas bisnis dalam pengiriman industrinya dan dirinya selalu menjaga keselamatan mereka di jalan. Adapun tentang Spivey yang menelpon perusahaan Kleiner Industry, Kleiner berspekulasi kemungkinan Spivey punya teman di bagian pemuatan dan mereka bisa saja sedang membuat rencana untuk minum bir setelah bekerja. Kleiner rupanya merasa tidak nyaman dan terhina karena dicurigai ada kaitannya dengan kasus pembunuhan yang terjadi setelah semua yang dia lakukan untuk kota Margrave. Kleiner kemudian menyuruh mereka pergi dari kantornya. Some friendly advice? Up your fucking ass until you...
Atas kejadian tadi, Jack memperingatkan Finlay bahwa dia tidak akan aman lagi di rumahnya dan harus pindah ke tempat lain di luar Margrave setelah dirinya tadi mencurigai Kleiner. Karena yang dikhawatirkan bisa saja Finlay bernasib seperti Morrison yang juga seorang polisi. Meski belum terbukti bahwa Kleiner adalah dalang pembunuhan Morrison. Dan pada malam harinya mereka sudah tiba di motel tempat tinggal Finlay yang baru. Sementara Jack akan pergi menemui Spivey di suatu tempat karena dianggap sebagai kunci untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi. I'm gonna uncover this whole operation. Job Wayne's wife does? Be good to go. Ketika Roscoe baru saja keluar dari sebuah toko, dia telah ditunggu oleh KJ yang bersandar di truknya. KJ yang menyukai Roscoe sangat tidak menyukai kedekatan Roscoe dengan Jack sebagai orang baru di kotanya. Lalu dia menyampaikan sesuatu tentang Jack, bahwasanya Jack dulunya adalah pembunuh warga sipil di Baghdad yang lolos begitu saja dan kini menimbulkan masalah di kota Margrave. Roscoe yang kesal dengan KJ kemudian pergi dari sana. I reach your guy a lot lately. Sementara itu, Finlay pergi ke acara Axis Financial di mana dia menemui seorang wanita bernama Debbie Shane. Finlay menggunakan nama samaran Steve William dan berpura-pura sedang mencari kantor baru di bagian manajemen mata uang. Namun menurut Debbie, mereka sebenarnya sudah memiliki seorang pria yang melakukan itu untuk mereka. Tetapi pergi dan mereka menghentikan departemen tersebut. Dan terungkaplah pria yang dimaksudnya adalah Paul Hubble yang keluar dari setahun yang lalu tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Jack sendiri saat ini tiba di sebuah bar tempat Spivey nongkrong. Dia bertanya keberadaan Spivey kepada seorang pak tua menggunakan uang. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang mengaku seorang petinju sekaligus temannya Spivey dan tak akan memberitahukan di mana Spivey berada. Dan tiba-tiba pada akhirnya pria tersebut pun memberitahukan bahwa Spivey sudah pergi keluar kota bersama orang Spanyol. Lalu Jack pergi dari tempat itu. Dan ketika di luar ada satu mobil mengikutinya. Jack yang mengetahui itu rupanya ingin mobil tersebut terus mengikutinya dan membawanya ke jalan yang gelap dan sunyi. Dengan cepat Jack melompat keluar dari mobil dan bersembunyi. Kemudian Jack membunuh orang tersebut. Setelah menembak mati kedua orang itu, Jack mengambil selongsong peluru miliknya untuk menghilangkan jejak. Dia juga menggeledah mereka dan menemukan sejumlah uang milik orang tersebut, lalu membawa mereka ke dalam bagasi. Namun saat membuka bagasi mobil itu, tiba-tiba Hello, Spivey. setelah menemukan Spivey sudah tewas, Richard menghancurkan semua barang-barang yang bisa menjadi bukti pembunuhan yang ia lakukan. Finley. Any luck tracking down? Kemudian Jack dihubungi oleh Finlay untuk mendatangi suatu tempat di mana di situ ada bekas mobil terbakar. Someone took pains to hide it from the road. Why not? I'm a good interrogator. Mereka kemudian mengambil nomor kerangka mobil tersebut untuk diberikan pada Picard supaya dilakukan pengecekan terkait pemilik mobil itu yang belum diketahui pemiliknya. Where are you going? Get rid of those bodies. Setelah itu Richard bersama Roscoe kembali ke tempat mayat Spivey. Ketika Roscoe mengetahui kedua orang yang tewas terdapat luka tembak dari belakang, Richard mengakui bahwa dirinya yang melakukan itu. Di sana Roscoe juga menanyakan perihal masa lalu Richard di Baghdad seperti yang disampaikan oleh KJ. Richard menjelaskan bahwa pada saat itu ia membunuh pemberontak yang hendak menyiksa anak-anak di tempat ia bertugas. Kini Roscoe percaya bahwa Richard tak bersalah. Namun ia heran mengapa KJ bisa tahu masa lalu Richard. Richard pun mengatakan bahwa Kleiner, ayah KJ, punya banyak uang dan bisa membeli akses dan informasi dari manapun. This isn't them working with. Setelah itu mereka pergi ke sebuah bandara dengan merusak CCTV untuk memuluskan rencana mereka. Lalu ketika di parkiran, Roscoe mengambil sebuah plat mobil lain untuk dipasang pada mobil milik Richard. Kemudian mereka mencari sebuah motel untuk menginap sebelum esok paginya mereka mendatangi alamat Jobling untuk mencari informasi alasan mengapa pembunuh Jobling juga membunuh Joe. Tak berselang lama, Molly menghubunginya membicarakan mengenai salinan berkas-berkas tentang Joe yang sudah hampir selesai.
Roscoe meminta Molly untuk bertemu di sebuah stasiun karena jika bertemu di bandara situasinya kurang aman sebab ada banyak kamera CCTV. Smart for your own good, he'd say. You're having this woman fly across the country. Setelah itu mereka berdua mandi dan kemudian lanjut dengan pengenceritan. Di sisi lain, Finlay dipanggil ke hadapan Tale karena telah mengancam Kleiner dan mencurigainya sebagai dalang kasus pembunuhan yang sedang Finlay tindaki. Namun Tale justru memarahinya karena mengganggu orang paling penting di kota Margrave. Tale mengancam akan menghajar Finlay menggunakan berlian di ujung tongkatnya. Lalu Tale memerintahkan Finlay untuk fokus mencari para mantan napi yang punya dendam kepada Morrison dan dilarang melakukan hal lain selain yang ditugaskan kalau tidak ingin dipecat sebagai anggota polisi. Papers to a part of his anatomy. Roscoe dan Richard mendatangi rumah orang tua P.T. Jobling. Orang tua Jobling belum mengetahui bahwa anaknya sudah meninggal. Richard yang simpati juga tidak sanggup memberitahu mereka. Kemudian ibu Jobling memberikan sebuah alamat tempat tinggal Jobling bersama istrinya. After Charlie Hubble and Molly Beth, you needed a breather. Ketika bertemu dengan istri Jobling, mereka memberitahu bahwa suaminya sudah meninggal terbunuh. Rupanya istri Jobling tidak peduli meski suaminya sudah mati karena dia juga kesal dengan suaminya. Yang mana P.T. Jobling pernah mencuri barang-barang milik Kleiner Industri yang dijual untuk membeli sebuah rumah. Bisa jadi itulah penyebab mengapa P.T. Jobling tewas dibunuh. Setelah itu mereka bertemu dengan Picard di suatu tempat, di mana saat itu Picard memberikan hasil pengecekan nomor kerangka mobil yang hangus terbakar. Picard mengatakan mobil tersebut milik rental dan pernah digunakan di motel luar Margrave oleh seseorang bernama Ron Hesse, nama samaran Joe yang hanya diketahui oleh Richard. Picard memberikan sebuah alamat motel yang dimaksud tadi kepada Riker. Setelah di motel, Richard menanyakan barang-barang atas nama Ron Hesse kepada tugas. Namun ia mendapati barang-barang itu sudah diambil 20 menit yang lalu oleh seseorang. Richard yang begitu cerdik dalam investigasi pun menemukan tas baju milik Joe di dalam tong sampah. Setelah dicek, ia menemukan sebuah kertas bertuliskan beberapa daftar bukti yang sedang diincar oleh Joe sebelumnya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh dua orang tak dikenal. Namun kedua orang itu mudah dikalahkan. Pinch your skull all over the... Thanks. Finlay menghubungi mereka untuk menanyakan hasil pencarian mereka. Mereka mengatakan sudah mendapatkan sesuatu namun hampir dibunuh oleh orang asing. Mereka heran mengapa bisa ada orang yang lebih dulu mendatangi alamat motel yang diberikan oleh Picard. Finlay mengatakan sebelumnya Stevenson mengangkat telepon dari Picard yang kemungkinan disadap sehingga mengetahui rencana Picard dan mereka. Mereka berasumsi Stevenson juga merupakan polisi korup seperti Morrison. Found out Joe's fake name in the motel and they beat us there. Strange. My number went to the There's edge. nothing Kleiner anywhere. Kemudian mereka mulai mencoba memecahkan sebuah petunjuk kode angka rahasia yang ada di kertas milik Joe. Strange. Might be shorthand in your brother's. Namun mereka dibuat agak bingung sehingga Richard menghubungi temannya yang bernama Negley, seorang detektif untuk membantu menyelidiki kematian Joe karena ia menemukan catatan Joe ada nomor kantor APA Memphis dan inisial JW. Notes had the number to the Memphis EPA office next to the initial. Kemudian mereka bertiga segera pergi ke stasiun untuk menemui Molly Beth yang membawa berkas-berkas yang mereka minta. Meski mereka belum pernah bertemu dengannya, tapi Richard tahu bahwa Molly akan mengenalinya sebab wajah Richard mirip dengan Joe. Sesampainya Richard melihat kedatangan Molly, namun saat akan menemuinya, tiba-tiba Molly sudah menghilang. Mereka pun berpencar mencarinya sampai kemudian Richard menemukan sebuah koper yang tadinya dibawa oleh Molly, kini berada di rel kereta dan koper itu sudah kosong. Richard terus mencari Molly sampai kemudian ia menemukan Molly sudah tewas dengan bekas luka tembak. Setelah kematian Molly Beth, Richard berencana untuk mencari pelaku pembunuhnya karena dia merasa menyesal telah melibatkan Molly dalam kasus yang ia tangani. Kemudian Richard pergi ke rumah Hubble untuk mengambil mobil sebagai tumpangannya dan kemudian menuju ke kantor polisi.
Sesampainya Richard melihat Roscoe yang tengah membersihkan mobilnya setelah dicoret-coret oleh KJ. Richard rupanya tak terima dan langsung mencari KJ yang saat ini sedang bersama teman-temannya. Richard yang geram dengan kelakuan KJ yang menurutnya dia cuma pria minder yang bersembunyi di balik uang ayahnya dan beraninya cuma dengan kaum wanita. KJ dan teman-temannya pun harus merasakan pukulan dari sang mantan militer yang dianggap sebagai penjahat di kota itu. Being too violent. A woman who... That little cock tease. Hingga tak lama kemudian Roscoe dan Finlay datang dan juga Kleiner yang menghentikan perkelahian itu. Kleiner semakin menganggap Richard pembawa masalah di kota itu dan menyuruh Finlay membereskannya. Akan tetapi Finlay menolak karena sebelumnya dia juga sudah muak dengan Kleiner. Setelah itu tiba-tiba Tail menghubungi Roscoe dan secara mengejutkan Roscoe dicopot dari keanggotaan polisi karena dianggap lalai melaksanakan tugas dalam menyelidiki pembunuhan Morrison. Yang mana Tail mulai curiga karena mereka jarang di kantor. Dia memeriksa pekerjaan mereka dan menemukan laporan informasi tentang kasus Joe dan bukan tentang Morrison. Mengenai masalah Richard tadi, Kleiner tidak akan berani menggugat Richard karena jika itu dilakukan, maka Richard juga memiliki hak gugat untuk melakukan pemeriksaan kepada Kleiner yang akan berdampak pada bisnisnya. Richard berkesimpulan bahwa petunjuk kasus bisnis Kleiner kemungkinan ada pada isi kotak milik Gray yang diberikan kepada Roscoe setahun yang lalu. Setelah Richard memeriksa kotak tersebut dan menemukan sebuah kunci yang mana itu adalah kunci kotak penyimpanan berkas-berkas yang disimpan di tempat pangkas rambut milik Mosley yang memang dititipkan untuk Roscoe. Setelah dibuka, mereka menemukan banyak berkas penting yang mengarah pada bisnis Kleiner, di mana Kleiner memiliki 116 ternak yang semuanya dibeli sekaligus. Richard mengarah pada pakan ternak yang berlebihan yang selama ini ia lihat. Roscoe teringat saat pamannya memiliki sekitar 120 ternak harus melaporkan ke otoritas negara. Dan dengan ternak yang berlebihan milik Kleiner itu memungkinkan pakan ternak dimasukkan dengan tanpa menimbulkan kecurigaan dari pemerintah. Ini semakin menguatkan dugaan mereka bahwa Kleiner melalui sumbangannya untuk Margrave telah mengatur seluruh warganya dan membungkam semua orang yang ingin menyelidiki bisnisnya. Lalu mengapa Kleiner memilih kota Margrave sebagai tempat bisnisnya? Karena kota tersebut terhubung pada 6 negara bagian yang bisa mendistribusikan bisnisnya dari negara lain untuk menghindari pemeriksaan polisi. Blockades have been going on for a year. The end of the rainbow. Like Panama, which a significant percentage. Di sini Roscoe menyadari bahwa Gray bukan meninggal bunuh diri, melainkan dibunuh. Dengan amarah itu, Richard menyarankan Roscoe untuk memanfaatkan dendamnya untuk membalas kematian Gray, karena menurutnya penjahat tak harus mendapatkan kata maaf. Tak lama setelah itu, Richard ditelepon Negley yang ingin bertemu untuk membahas sesuatu yang penting secara pribadi. 10-6 is MP radio code for she's taking a shot at me for being a little older than college students would stand out. Negley memberitahu pemeriksaan terkait inisial JW, yang mana itu adalah singkatan nama orang, yaitu Jimmy Wilkes, seorang agen penyidik FBI Memphis yang mati dibunuh. Namun pihak FBI menganggap itu sebagai kasus perampokan. Akan tetapi mengingat senjata yang digunakan pelaku untuk membunuh JW, kasusnya mirip seperti Joe yang dipukuli setelah tewas. Menurut Negley, polisi Memphis bernama Aquin yang mengambil kasus Wilkes bisa membawanya pada seseorang informan rahasia pembunuh bayaran yang mungkin tahu pembunuh Wilkes dan mungkin bisa menghubungkan dengan kasus Joe. Already started. So that's where we go. But there was a miracle. He had Wilkes taken out too before. Sementara pada sisi lain, Roscoe mendatangi tempat otopsi untuk meminta menunjukkan gambar Gray sesaat setelah meninggal karena ia mencurigai bekas luka di kepala Gray. Dan ketika dilihat dengan jelas bekas luka itu sangat mirip dengan bekas berlian, Roscoe menyimpulkan bahwa pelaku yang memukul kepala Gray adalah Tail menggunakan tongkatnya yang memiliki gagang berlian. Roscoe bertambah marah dan langsung mendatanginya. Dan ketika di kantor, ia langsung menghajar Tail. Beruntung di sana ada Finlay yang kemudian membawa Roscoe keluar. Finlay marah kepadanya karena ulahnya tadi pasti membuatnya menjadi buronan dan harus segera membawanya pergi dari Margrave. Negley bersama Richard menemui Aquin bersama temannya bernama Ribidok, yang kemudian mereka semua menemui seorang informan di sebuah klub malam, di mana informan tersebut adalah orang yang sering dihubungi para penjahat ketika penjahat tersebut memiliki masalah dengan penjahat lain.
Dan informan itu pun memberitahu bahwa pelaku pembunuh agen APA merupakan orang luar kota yang memiliki julukan nama Viking yang mulai mengarah pada Kleiner. Setelah itu Richard ditelepon oleh Finlay yang memberitahukan masalah Roscoe dengan Tail. Dan saat ini Tail mulai mengejar untuk menangkap Roscoe. Dan untuk sementara Roscoe akan bersembunyi dengan mengambil alih penjagaan istri Paul yang saat ini masih dijaga oleh Picard. Sedangkan Finlay akan masuk membobol kantor Kleiner untuk mencari sesuatu yang penting. Go to the source after hours. What about the Tweed tornado? Sementara dua polisi yang bersama Richard terjadi cekcok mengenai pencarian Viking dan Ribidok membunuh Aokin. Ribidok juga berniat membunuh mereka berdua. Namun Richard dan Negley terus berusaha mencoba keluar dengan menendang pembatas dalam mobil yang membuat Ribidok lepas kendali, sehingga membuat mobil itu masuk ke danau. Setelah air mulai masuk ke dalam mobil, di sini Ribidok mengatakan bahwa dirinya telah diancam oleh seseorang yang tak diketahui namanya. Lalu mereka berdua membiarkan Ribidok tenggelam. Usai kejadian yang hampir membunuh mereka, Richard berasumsi jika Ribidok dipaksa oleh Kleiner untuk membunuh mereka. Ada kemungkinan juga Kleiner telah menyewa Viking. Ia akan segera kembali ke Margrave sementara Negley akan mencari informasi detail tentang Viking. Force that cop to kill us. Odds are he hired the Viking too. Di sisi lain, Finlay saat ini sudah berada di kawasan kantor Kleiner dan mencoba masuk secara diam-diam untuk mencari sesuatu yang bisa membuktikan bahwa Kleiner adalah orang yang mengatur segala kasus kejahatan yang terjadi. Namun setelah masuk ke dalam ruangan Kleiner, tiba-tiba Finlay menemukan Kleiner sudah tewas di kantornya dengan leher tergorok. Guess you're not pulling all the strings, huh, Kleiner? Setelah mengetahui kematian Kleiner yang begitu mengenaskan, Finlay meyakini bahwa dalam pembunuhan yang terjadi di Margrave bukanlah Kleiner, melainkan ada orang lain sebagai dalang yang sebenarnya. This is Station House. Change in leadership can result in mistakes. If it does, I want to be watching when it happens. Richard berasumsi pelaku merupakan orang asal Venezuela setelah melihat bekas luka sayatan pada lehernya yang membentuk sayatan kupu-kupu. Kemungkinan itu ulah dari orang yang bekerja sama dengan Kleiner yang mungkin tak senang dengan kekacauan yang terjadi saat ini. Setelah itu Finlay pergi ke kantor polisi di mana saat ini Tail sedang sibuk menggali informasi pembunuhan yang terjadi pada Kleiner. Sementara Finlay berpura-pura tidak tahu di hadapan Tail. I'll call you back in the game soon enough. Namun tak lama KJ datang dan memarahi Finlay atas kematian ayahnya, sebab sebelumnya Finlay menuduh Kleiner sebagai dalang pembunuhan yang terjadi di Margrave. Pada akhirnya untuk sementara Tail menyuruh Finlay untuk mundur sejenak dari pekerjaannya. Richard pergi ke bengkel mobil untuk memasang kaca film pada mobilnya supaya pengemudinya tidak dikenali orang lain. Ini alasannya untuk menghindari para musuh yang sedang mengincarnya. Namun karena pemasangannya lumayan butuh waktu yang agak lama, Richard pun menyewa mobil pemilik bengkel itu untuk dipakai sementara waktu sampai mobil miliknya selesai. Sementara Roscoe saat ini bersama Picard sudah sampai di tempat persembunyian keluarga Paul, di mana mulai saat ini Roscoe yang akan menjaga mereka karena Picard akan kembali ke kantor FBI. Meski rumah tersebut masih memiliki keamanan yang baik, namun ia diperingatkan oleh Picard agar Roscoe tetap waspada. Alright, I'm gonna hit it. I'll be in touch in a couple of... Richard bersama Finlay saat ini sedang mengintai pergerakan di kantor Kleiner dari kejauhan. I promised her I'd move heaven and earth to make sure she got better. Protein, iron, zinc. Doesn't spike your insulin. Di sini Finlay berbincang-bincang mengenai istrinya yang sudah meninggal. Dan itu termasuk salah satu alasan mengapa dirinya pergi dari Boston dan berada di Margrave. Tak lama setelah itu mereka melihat ponakan Kleiner yang bernama Davison akan melakukan pengiriman menggunakan sebuah truk. Richard merasa curiga padahal kematian Kleiner belum ada 24 jam. Namun Finlay menganggap itu kemungkinan karena cadangan uang palsu menipis dan ada pembeli yang ingin uang palsu tersebut. Lalu mereka berdua kemudian mengikuti truk itu. Kembali ke Roscoe, di mana saat ini mereka sudah bersiap untuk tidur. Roscoe melihat ada sebuah mobil di luar. Ia lantas menyuruh Charlie menghampiri anak-anaknya dan berlari saat Roscoe menyuruhnya.
Sementara Roscoe akan keluar mencari tahu orang tersebut. Namun tak sengaja ia menginjak ranting pohon sehingga orang itu mengetahui keberadaannya. Roscoe berlari sambil berteriak menyuruh Charlie lari membawa anak-anaknya dan kemudian menyembunyikan mereka di semak-semak. Sampai akhirnya Roscoe berhasil membunuh kedua orang tersebut. Di sisi lain, Richard dan Finlay saat ini masih terus mengawasi truk yang dikendarai ponakan Kleiner yang tiba di sebuah motel. Pada saat si pengemudi sudah masuk ke motel, Richard mencoba mencari tahu isi truk tersebut dengan merobek bagian atap yang terbuat dari vinil. Namun betapa mengejutkannya karena truk tersebut ternyata kosong tanpa membawa uang palsu seperti dugaan mereka. Joe can't help us now, Reacher. Truck's empty. Not anymore. Lalu mereka menghubungi Profesor William yang pernah membantu Joe untuk mencari tahu mengapa truk milik Kleiner melakukan perjalanan berjam-jam tanpa muatan apapun. Namun mereka mendapat kabar dari asisten sang profesor bahwa beliau baru saja meninggal setelah mengalami perampokan. Professor Bryant was killed this morning. If you still want to be alive by the time I... Setelah semalaman bersembunyi, Roscoe saat ini membawa Charlie dan kedua anaknya ke sebuah rumah makan sembari mengobati kaki anaknya yang terkilir. Kemudian Roscoe memberitahu Charlie mengenai kebohongan Paul yang sudah lama mundur dari kantor Axis Financial, tepatnya setahun yang lalu, dan juga keterlibatannya dalam kasus yang terjadi di Margrave saat ini. Secara mengejutkan, Charlie mengatakan bahwa dirinya tahu semua pekerjaan suaminya, termasuk keterlibatannya saat ini. Charlie menceritakan di mana pada saat itu, Kleiner yang merupakan orang penting menemui Paul untuk membantu perusahaan Kleiner dalam memindahkan mata uang dengan gaji yang besar. Dan ia juga dibawa ke Venezuela dengan alasan menemui klien Kleiner untuk melakukan bisnisnya. Namun ia justru dijebak seusai memindahkan semua mata uang yang dilakukan secara legal oleh Paul. Tapi rupanya itu mustahil karena tiap sen tiap dolarnya terkait dengan skema pemalsuan internasional. Dan mulai saat itulah Paul menjadi bagian bisnis Kleiner. Kleiner mengatakan bahwa dirinya lah mesin cetak uang sendiri, dan secara tidak langsung Paul sudah membantunya mencuci jutaan dalam tender ilegal. Dan setelah Paul mengirimkan bukti konfirmasi transfer, Kleiner kini mempunyai surel alamat IP dan hasil kerjanya, sehingga membuat Paul sudah menjadi bagian bisnisnya. Dan Paul sendiri diancam jika berani kabur darinya. Charlie mengatakan siapapun yang membangkang dari perintahnya, maka mereka akan dikebiri dan dibunuh dengan cara disalib. Kini mulai jelas bahwa kematian Morrison ada kaitannya, sebab ia adalah polisi korup yang disuap oleh Kleiner. Tak lama setelah itu mereka dijemput oleh Picard setelah mengetahui kejadian semalam. I think you're gonna find it's a situation as you've ever been in, Paul. You've been manipulated every day of his life. I took care of it. Okay. Yeah, we got a problem. Richard saat ini mendatangi sebuah kantor polisi untuk menemui Stephanie Castillo, rekan Joe dan William, dalam bidang spesialis efek teoritis PMTT, pemalsuan massal tak terdeteksi dalam skala ekonomi global. Di mana suatu hal mengejutkan Richard saat Castillo mengatakan bahwa mata uang Amerika Serikat yang merupakan paling stabil dan tak ada shilling Uganda palsu. Pemerintah korup punya satu kementerian khusus untuk memproduksinya. Namun kalau sudah stabil pasti sulit ditiru karena ada fitur keamanan semacam hologram. Akan tetapi jika ada orang yang nekat dan berbakat, maka itu masih bisa ditiru. Menurut Castillo, kuncinya hanya pada kertas, tapi Joe membuatnya mustahil untuk mendapatkan kertas itu yang dibuat sehingga hanya satu perusahaan Amerika Serikat yang punya otoritas hukum untuk memproduksi kertas untuk uang Amerika Serikat. Dan lokasi itu lebih aman daripada Fort Knox. Namun Joe mendapati informasi Super Bill diproduksi ilegal entah bagaimana caranya. Dia berpikir pusatnya di suatu tempat yaitu di Georgia. Dan kini Richard menyadari rupanya Kleiner mencetak uang di Venezuela dan mengirimnya ke Amerika Serikat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Richard akan mencari tahu sumber kertas tersebut untuk menghentikannya. Setelah itu Richard menghampiri salah satu anggota polisi di sana yang diketahui adalah militer angkatan darat. Setelah Richard melihat dari cara mengikat tali sepatunya, Richard memintanya untuk melindungi Castillo karena dikhawatirkan ada yang mengancam keselamatannya. I need you to make sure, painfully,
Ketika sudah berada di luar, tiba-tiba seseorang mengikutinya. Namun Richard mengetahui kedatangan orang tersebut. Rupanya orang itu berniat membunuh Richard, namun sialnya tidak berhasil dan malah harus tewas di tangan seorang pensiunan militer. Pada malam hari di rumah Stevenson, istri Stevenson menanyakan perihal kasus yang terjadi pada saudaranya yaitu Paul dan istrinya, yang sampai detik ini mereka belum juga bisa dihubungi. Istri Stevenson yang tengah hamil muda berencana akan segera pergi dari Margrave setelah kematian Kleiner yang dianggap punya dampak pada perkembangan kota Margrave. Namun tak lama kemudian beberapa orang berkostum Satgas pun mendatangi rumah mereka. Di pagi hari, Richard yang baru kembali dari Amerika, ia pun dijemput oleh Finlay di bandara. Di dalam mobil, Richard menyampaikan bahwa dia sudah mendapatkan informasi soal uang palsu yang diproduksi di Georgia, namun belum diketahui letak lokasinya. Akan tetapi Jack yakin Paul Hubble yang merupakan seorang bankir pasti mengetahui lokasi tersebut, namun sayangnya Paul saat ini sudah tidak ada. Di tengah perjalanan, Finlay berhenti sejenak hanya untuk menghadiri pemakaman Kleiner. Dawson yang melihat Finlay pun menghampirinya dan menanyakan tentang kehadirannya yang rupanya tak disukai oleh Dawson karena Finlay dianggap sebagai pelaku yang membunuh pamannya. Namun Finlay dengan tenang mengatakan ia datang untuk memberi penghormatan sebagai kepala detektif karena Kleiner sangat berarti bagi warga Margrave. Ia hadir bukan untuk menghormati Kleiner karena Finlay sendiri tak menghormatinya. How'd you like it if I sliced you up just like you sliced? Kemudian mereka pergi ke bengkel untuk menukar kembali mobil milik Jack dengan mobil pemilik bengkel tersebut. Tak lama kemudian mereka mendapatkan sebuah kabar yang mengejutkan. Lalu mereka pergi ke rumah Stevenson, di mana saat ini Stevenson dan istrinya sudah tewas. Dengan adanya kejadian itu, Finlay semakin yakin bahwa Stevenson juga polisi korup seperti yang pernah dikatakan Jack. Akan tetapi setelah Jack melihat kematian Stevenson yang berbeda dengan kematian Morrison, Jack mengatakan bahwa Stevenson hanya korban biasa yang dianggap bekerja sama dengan Richard dan Finlay, dan kematiannya tak berkaitan dengan Morrison. This is different. Finlay, Richard, a word. Kemudian Tel memanggil mereka berdua, di mana hal mengejutkan ketika ia secara tiba-tiba mencopot keanggotaan Finlay sebagai polisi karena dianggap tidak kompeten dalam menangani sebuah kasus yang justru semakin menambah korban lain. Ia juga menyuruh Jack segera pergi dari Margrave. Setelah itu mereka berdua membagi tugas, di mana Richard akan mengajak Baker, satu-satunya polisi yang juga ia curigai, untuk makan siang bersama, tujuannya untuk menggali informasi pelaku pembunuh Stevenson. You got 1 minute to leave my crime scene or I'm taking you in. We won't get access to evidence. Think Stevenson made an enemy of someone he put in jail too? Ada hal menarik dalam pertemuan Richard dan Baker, yang mana Richard yakin Baker juga termasuk salah satu polisi korup yang mengetahui pelaku pembunuh di Margrave. Dan ia juga memanfaatkan kebencian Baker terhadap Finlay, yang pada inti pembicaraan mereka adalah Richard membuat Baker yakin bahwa kasus pembunuhan yang terjadi di Margrave tak lain dalangnya adalah Finlay. Dan sepertinya Paul ada kaitannya dengan Finlay, mengingat sebelumnya Paul pernah ia penjarakan atas pengakuan pembunuhan. Dan ia memberitahu Baker bahwa ia akan mendatangi rumah Hubble untuk mencari sesuatu yang bisa membuktikan bahwa Finlay memang dalang di balik semua ini. Namun Baker tak menyadari bahwa ini adalah strategi Richard untuk mengetahui bahwa Baker adalah polisi korup yang bekerja sama dengan dalang pembunuhan yang terjadi di Margrave. Check for yourself. Come on, Baker. We're all killed in dramatic ways. Setelah itu Jack Richard membeli beberapa pakaian dan senjata tajam untuk kemudian ia gunakan ketika sudah berada di rumah Paul Hubble. Dan ketika sudah tiba di rumah Paul, Jack mulai memasang strategi jebakan karena ia yakin bahwa beberapa pelaku pembunuh itu akan mencarinya ke rumah Paul setelah terjadi pembicaraan tadi siang bersama Baker, sang polisi korup. Dan benar saja, tak lama setelah itu para pelaku berkostum Satgas tiba di sana. Dan yang mengejutkan adalah salah satu pelaku tersebut yaitu Dawson, sepupu KJ sekaligus keponakan Kleiner. Ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah, Jack dengan leluasa menghabisi si sopir yang menunggu mereka di dalam mobil.
Setelah itu, Jack memancing mereka keluar dengan menyalakan lampu mobil sebagai tanda peringatan, sehingga salah satu dari mereka pun kembali ke mobil tersebut dan tiba-tiba lalu Jack kembali masuk ke dalam rumah untuk menghabisi mereka yang sedang mencarinya, tak terkecuali dengan Dawson yang selama ini bertingkah seolah jagoan. Usai menghabisi mereka semua, Jack menyimpan senjata mereka ke dalam bagasi. Kemudian ia menghubungi Roscoe dan menyampaikan sesuatu yang telah ia temukan terkait uang palsu. Mengingat penjelasan Profesor Costello mengenai kertas uang Amerika Serikat yang uniknya dolar Amerika semuanya sama, jika menghapus tinta dari uang dolar tersebut, kertasnya dapat dicetak ulang. Jack berteori Kleiner pasti mengembangkan sesuatu untuk memutihkan tinta tanpa merusak kertas, seperti limbah kimia yang setelahnya uang tersebut dikeringkan akan dicetak ulang, kemudian mengirimkan uang itu ke Florida dan dibawa ke luar negeri ke Venezuela. Kleiner melindungi operasi pemalsuan besar dengan cara lain, yaitu dengan pakan ternak yang ia beli dengan jumlah yang sangat banyak untuk dijadikan bahan pembersih yang efektif. Dan untuk menyembunyikan kecurigaan, Kleiner membeli begitu banyak sapi sehingga pembelian pakan ternak yang banyak itu akan dianggap sebagai pakan ternak sapinya. Akan tetapi operasinya tersebut terlanjur diketahui penyidik yang akhirnya menimbulkan kasus pembunuhan sampai saat ini. Namun ini hanya sebuah teori, sehingga untuk ajukan ke FBI perlu bukti kuat dan butuh uang palsu yang dapat dikaitkan dengan perusahaan Kleiner. Melihat daftar milik Joe terdapat nama garasi Jobling, kemungkinan besar Joe punya alasan sehingga menulis nama garasi Jobling di daftarnya. Jack berniat akan pergi ke rumah Petey Jobling bersama Finlay. Okay, but this is all just theory. I'm gonna go back and tear the place apart. Damn right. Namun saat menghubunginya, tiba-tiba di depan hotel sudah ada beberapa orang yang mencari dan berniat membunuh Finlay. Jack Reacher kemudian memberikan instruksi untuk segera keluar, sehingga Finlay berhasil kabur dan sempat menembak ban mobil mereka agar mereka tak punya kesempatan untuk mengejarnya. Esok paginya mereka mendatangi rumah Petey Jobling, akan tetapi rumah itu sudah hangus terbakar yang dilakukan oleh Dawson dan anggotanya semalam sebelum mereka mendatangi rumah Paul untuk menghabisi Reacher. Dirasa tak akan mendapat petunjuk apa-apa dari rumah yang sudah terbakar. Mereka kemudian kembali mendatangi rumah orang tua Petey Jobling untuk mencari sesuatu yang terkait dengan daftar pada kertas milik Joe. Mereka pun menggeledah barang-barang di garasi mobil, sampai akhirnya mereka menemukan kardus perusahaan Kleiner dan saat dibuka, terdapat begitu banyak sekali uang palsu yang disembunyikan. Dengan adanya bukti uang palsu tersebut, Finlay disuruh menghubungi Picard untuk mengadakan pertemuan langsung di tempat Charlie dan Roscoe bersembunyi. Secara bersamaan, Negley menghubungi Reacher dan memberitahu soal pembunuh Wilk dari seorang agen FBI bernama Nitmo yang menutup kasus kematian Wilk sebagai korban perampokan bersenjata, di mana si pembunuh itu dulunya pernah memiliki kemewahan sama seperti Morrison dan Jobling. Negley juga menjelaskan ciri-ciri orang tersebut yang dijuluki sebagai Viking. Namun orang itu dikabarkan sudah meninggal 3 tahun yang lalu akibat penyakit kanker. Akan tetapi ada salah satu teman orang tersebut yang saat ini bekerja di kantor FBI. Ketika Jack masuk ke rumah persembunyian Charlie dan Roscoe, tiba-tiba Picard, KJ, dan Tell menodongkan senjata kepadanya dan juga Finlay yang lebih dulu disandera. Mereka juga telah menyandra Roscoe dan keluarga Paul. Tell kemudian mengambil senjata milik Jack. Disinilah kita akan tahu dan terungkap semua siapa dalang pembunuhan yang selama ini terjadi di Margrave. Picard yang merupakan teman Finlay adalah teman Viking, pembunuh agen FBI Memphis yang dibayar oleh KJ, di mana dirinya telah bekerja sama untuk melindungi bisnis pemalsuan yang dijalankan perusahaan Kleiner. Akan tetapi Finlay tak menyadari hal itu. Lalu KJ menunjukkan sebuah video Roscoe yang sedang diikat. Mereka mengancam Jack untuk mengikuti perintah mereka bertiga, karena mereka mengancam akan membunuh Roscoe seperti cara kematian Morrison. Sementara untuk Charlie dan anak-anaknya, Tell akan membiarkan mereka tetap hidup, hanya untuk membuat warga Margrave tidak lagi gelisah dengan adanya kematian anak-anak dan seorang ibu rumah tangga.
Meski membiarkan Charlie tetap hidup, KJ tidak mengkhawatirkan Charlie akan buka mulut soal kejadian ini, karena ia akan mengancam mereka setelah membunuh Paul di hadapan mereka dengan cara sama seperti kematian Morrison. Dan terungkaplah ternyata Paul belum meninggal, tetapi dia saat ini tengah bersembunyi dari kejaran mereka. KJ juga memberitahu Jack bahwa yang membunuh Kleiner ayah kandungnya adalah dirinya sendiri dengan menggorok lehernya seperti yang dilakukan orang-orang Venezuela. Karena menurutnya Kleiner menjalankan sebuah operasi pemalsuan tidak punya nyali untuk memberi perlindungan dari pihak penyidik. Sampai kemudian KJ menyewa rekan Picard untuk membunuh agen APM Memphis. Dia sendiri yang membunuh Jobling, Morrison, Molly Beth, termasuk yang membunuh Joe Richard. Morrison telah menutupi kejadian itu dan mencari cara untuk menjadikan Joe dan Jack seolah bekerja dengan polisi luar untuk menjalankan operasi narkoboy atau senjata di lingkungan Margrave dengan melibatkan seorang bankir, menyuap polisi lokal sampai kemudian menjadikan mereka saling menyerang satu sama lain. Lalu KJ menyuruh Jack ditemani Picard untuk melacak keberadaan Paul dan membawanya ke hadapan mereka sebelum jam 6 pagi untuk ditukarkan dengan Charlie dan anak-anaknya termasuk Roscoe. Dan jika tidak berhasil menemukan Paul, maka mereka akan membunuh Roscoe dan keluarga Paul dengan cara yang begitu sadis. Untuk melacak keberadaan Paul, Jack terlebih dahulu mampir ke warung tempat biasa ia makan untuk meminjam sebuah peta dan memesan kopi. Ia kemudian melacak keberadaan Paul dengan keahlian instingnya sebagai mantan penyidik dan pencari orang hilang. Dengan beberapa alibi tentang kehidupan Paul, ia memperkirakan Paul saat ini tengah bersembunyi di Augusta dan memilih tempat sewa yang murah untuk menghindari pencarian KJ dan anak buahnya. Ketika pelayan telah memberikan kopi pesanan, Jack menumpahkan kopi itu sehingga tanpa terlihat oleh Picard, Jack mengambil sebuah garpu, yang kemudian garpu tersebut digunakan untuk membuat ban mobilnya bocor. Sehingga ketika dalam perjalanan, ia bisa memperlambat perjalanan dan mencari kesempatan untuk melenyapkan Picard. Ketika di dalam perjalanan, Jack meminta untuk menepi sejenak karena terjadi kebocoran pada ban mobilnya, yang mana hal itu bisa menghambat perjalanan ke Augusta. Dengan terpaksa Picard menyetujui hal itu dan menyuruh Jack untuk segera mengganti ban mobilnya. Secara diam-diam Jack mengambil senjata di bagasi yang sebelumnya ia simpan setelah menghabisi Dawson dan anak buahnya. Picard mengancam Jack jika sampai dirinya tertembak maka Roscoe dan keluarga Paul akan mati karena KJ hanya menunggu kabar dari Picard. Jack juga mengancam Picard jika sampai Picard menembaknya, maka mereka tak akan menemukan Paul karena hanya Jack yang bisa melacak keberadaannya. Jack membuat kesepakatan untuk saling meletakkan pistol mereka di atas bagasi dan tak saling membunuh demi melancarkan rencana mereka ke Augusta. Namun tiba-tiba Jack rupanya menembak Picard dan berhasil kabur untuk mencari Paul sendirian. Sampai kemudian ia mendatangi sebuah motel dan akhirnya menemukan Paul berada di tempat itu. Scene berpindah ke gudang pencucian uang kertas milik Kleiner, di mana Roscoe dan keluarga Paul disekap di tempat tersebut. Sambil menunggu kedatangan Jack yang akan membawa Paul, Tel menyekap anak-anak Paul ke sebuah ruangan kantor. Kembali pada Jack dan Paul yang sudah dalam perjalanan. Paul bertanya tentang keselamatan istri dan kedua anaknya, tapi Jack mengatakan mungkin mereka juga akan dibunuh seperti Joe. Mendengar nama Joe, Paul terkejut atas kematiannya yang memang tak pernah ia ketahui, karena yang ia tahu bernama Mark Silas yang mempunyai nomor Paul saat ditemukan di TKP. Di sini Paul akhirnya berkata yang sebenarnya, di mana saat dirinya berniat keluar dari bisnis Kleiner ketika ada desas-desus blokade penjaga pantai dicabut. Orang-orang Venezuela menekan Kleiner karena produksi terhenti, dan Paul meninggalkan pesan pada saluran petunjuk federal sampai kemudian Joe menghubunginya dan Paul membantu dengan imbalan perlindungan keselamatan. Kemudian barang bukti berupa uang tunai hilang yang ia kaitkan ke truk PT Jobling. Namun Jobling mengelak sampai Paul memberitahukan Kleiner membunuh seseorang, yang kemudian Paul memperkenalkan Jobling kepada Joe. Namun rupanya Kleiner telah mengawasi Jobling pada saat itu, sehingga Joe juga menjadi korban.
Jack lalu memberitahu Paul bahwa yang membunuh Joe, Morrison, Stevenson, bahkan Kleiner sendiri adalah KJ pembunuhnya, bukanlah Kleiner. Dan Paul diminta untuk patuhi perintah Jack jika ia ingin keluarganya selamat. Sementara itu, Finlay yang kini berada di dalam sel, ia mendapat pesan dari Jack yang menyuruhnya tiarap dan menunduk. Baker yang bingung dengan maksud semua itu, tiba-tiba Baker, sang polisi korup, akhirnya tewas setelah Jack meneroboskan mobilnya masuk ke dalam kantor. Setelah mereka bertiga berkumpul, mereka kemudian mengambil seluruh senjata yang ada di dalam kantor polisi untuk kemudian digunakan sebagai senjata saat menyerang markas pencetak uang milik Kleiner, sekaligus untuk menyelamatkan Roscoe dan keluarga Paul. Tak lama kemudian tiba-tiba Negrey mendatangi mereka yang rupanya ia paham Richard tengah dalam bahaya. Seusai Jack menutup teleponnya saat menyebutkan nama Picard ketika sedang membahas teman Viking yang bekerja di FBI. Kemudian Paul yang mengetahui gudang pencucian uang milik Kleiner menunjukkan akses masuk ke dalam markas tersebut. Singkatnya, mereka sudah sampai di kawasan gudang milik Kleiner. Setelah memantau area sekitar, begitu banyak sekali penjaga bersenjata. Jack berasumsi semua dilakukan untuk menunggu kedatangan Jack, yang mana ketika mereka melihat Jack telah membawa Paul, bukan tidak mungkin mereka akan membunuh Jack pada saat tiba, karena dikhawatirkan Jack akan menyerang mereka. Lalu Jack kemudian mempersiapkan senjata untuk Paul serta membawa segalon bensin. Sementara Negrey mulai bersiap dengan senjatanya sebagai penembak jarak jauh untuk melindungi Jack. Kemudian dengan bensin yang dibawa oleh Jack, ia menuangkan bensin tersebut tepat ke arah penyimpanan uang palsu milik Kleiner. Lalu Finlay sebagai algojo yang membakar gudang tersebut. Semua orang di dalam mulai panik sementara Jack dan yang lainnya mulai masuk menyerang mereka semua. Mereka dengan leluasa menyerang karena anak buah KJ dalam posisi belum siap atas kebakaran yang terjadi. Sedangkan Paul dengan mudah bisa menyelamatkan anaknya. Dan Richard juga berhasil menyelamatkan Roscoe dan Charlie. Picard yang sebelumnya ditembak oleh Jack rupanya ia belum mati dan kini telah berhadapan dengan Finlay yang merupakan temannya sendiri. Sementara itu Roscoe yang sangat dendam kepada Tale, ia berhasil membunuhnya saat itu juga. Setelah itu Negrey membawa mereka semua keluar sehingga menyisakan Richard dan KJ di dalam gudang itu. Richard yang sudah kehabisan amunisi, ia kemudian mengalihkan perhatian KJ sehingga ia bisa menyerangnya dengan tangan kosong dan berhasil membunuh KJ dengan begitu mudahnya. Seusai berhasil menuntaskan kejahatan di Margrave, mereka akan segera berpisah menjalani kehidupannya masing-masing. Finlay sendiri akan menetap di Margrave dalam waktu seminggu untuk membantu Roscoe menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan FBI yang akan melakukan interogasi terkait keterlibatan Picard dalam bisnis ilegal milik Kleiner. Ia juga berterima kasih atas bantuan Jack sehingga ia bisa memecahkan masalah yang terjadi di Margrave. Ia berpikir jika saja Jack tak datang ke kota itu, mungkin dirinya sudah menjadi korban. Sedangkan Jack akan pergi keluar kota. Namun sebelum pergi, Roscoe tak lupa memberikan nomor ponselnya jika suatu hari nanti Jack kembali ke Margrave, ia bisa langsung menghubunginya. Jack juga menyuruh Roscoe untuk mencalonkan diri sebagai wali kota yang baru untuk menata kembali kota Margrave menjadi kota Gemah Ripah Loh Cinawe Toto Tentrem Kerto Raharjo. Sebelum meninggalkan Margrave, Jack Richard terlebih dahulu mendatangi TKP pembunuhan Joe dan meletakkan medali perang miliknya. Takes bravery to solve the world's problems too, Joe. Dan setelah itu kisah ini berakhir.